Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada tutorial kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mengingat kembali topik tentang hukum dasar kimia yang sudah dipelajari di kelas 10 ya. Ada beberapa hukum dasar kimia, di antaranya ada hukum kekekalan massa, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Ada hukum perbandingan tetap, hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa tetap. Hukum perbandingan berganda, hukum Dalton. Bila ada dua unsur membentuk dua senyawa atau lebih, untuk salah satu unsur yang sama banyaknya, maka unsur kedua berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan volume, hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas dalam reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Apabila kedua hukum ini kita padukan, maka kita akan mendapatkan bahwa perbandingan volume gas-gas dalam reaksi sama dengan perbandingan koefisiennya. Baik, mari kita berlatih untuk mengingat kembali hukum kekekalan massa dalam soal. Ini soal pertama. Jika sepotong besi dibiarkan di udara sehingga semua menjadi karat besi, maka massa karat besi ... Soal ini kalau kita analisa, ada sepotong besi dibiarkan di udara berubah menjadi karat besi. Nah, berarti karat besi terbentuk karena besi dibiarkan di udara, berarti besi teroksidasi oleh gas O2 di udara. Karat besi terbentuk dari reaksi antara besi dengan gas O2 di udara. Hukum Lavoisier tadi mengatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti massa karat besi sebagai hasil reaksi itu akan sama dengan massa besi ditambah dengan massa O2 yang bereaksi. Maka kalau kita kembalikan ke soal, massa karat besi option A sama dengan massa besi semula. Tidak, karena karat besi terbentuk dari reaksi antara besi dengan O2. Berarti nanti massa karat besi sama dengan massa besi ditambah massa O2. Lebih kecil dari massa besi mula-mula. Tidak ya. Lebih besar dari massa besi mula-mula. Iya, karena massa karat besi sama dengan massa besi mula-mula ditambah dengan massa O2 yang bereaksi. Yang D ini tidak ya. Jadi jawabannya adalah C. Massa karat besi hasil reaksi akan lebih besar dari massa besi mula-mula karena karat besi terbentuk dari hasil reaksi antara besi dengan gas O2 di udara. Jadi menurut hukum Lavoisier, jawaban soal nomor 1 adalah C. Soal nomor 2, sebanyak 11,2 gram serbuk besi dipanaskan secara sempurna dengan 6,4 gram serbuk belerang. 11,2 gram serbuk besi dipanaskan secara sempurna dengan 6,4 gram serbuk belerang. Maka akan terbentuk senyawa besi 2 sulfida sebanyak ... gram. Nah, kita analisa soal ini. 11,2 gram serbuk besi dipanaskan secara sempurna dengan 6,4 gram serbuk belerang. Berarti yang bereaksi adalah 11,2 gram serbuk besi dengan 6,4 gram serbuk belerang. Hasilnya adalah besi 2 sulfida. Jadi besi 2 sulfida terbentuk dari reaksi antara besi dan belerang. Menurut hukum Lavoisier tadi, massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Massa zat sebelum reaksi adalah massa besi plus massa belerang.
11,2 gram plus 6,4 gram. Berapa ini? 17,6 gram. Maka massa sesudah reaksi, yaitu massa besi 2 sulfida hasil reaksi, akan sama dengan massa sebelum reaksi, yaitu 17,6 gram. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah D. Ini contoh penerapan hukum kekekalan massa. Nanti kita sambung dengan soal yang berikut.